Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DigiPod, Dixity Podcast dari Digital Business Student Society, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya Alhamdulillah Iriawan Rahmat yang akan menemani teman-teman sekalian pada episode keempat dari DigiPod pada kesempatan kali ini. Nah, di episode kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang suatu pertanyaan yang cukup relate tentang mahasiswa bisnis digital. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kuliah bisnis digital emang kepake di dunia nyata? Biar nggak makin penasaran, kita sudah kedatangan tamu spesial nih, yang akan menjawab semua pertanyaan tentang keresahan ini. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Pak Hanif. Selamat siang Mas Eri. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk hadir di DigiPod kami ini. Ya, sama-sama, terima kasih. Sebelum kita masuk ke obrolan lebih lanjut, mungkin Bapak boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ke teman-teman yang mungkin belum kenal dan sedikit bercerita tentang kesibukan Bapak di Prodi Bisnis Digital ini sebagai apa saja. Oke, terima kasih Mas. Saya sapa dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi sudah diberi kesempatan kepada saya untuk mengisi ini. Jadi nama saya Hanif Jidan Sinaga. Saya memiliki background. Saya sebenarnya lama di dunia perbankan, kurang lebih 18 tahun. Kemudian masuk ke dunia akademik dan saya memiliki background dari ekonomi manajemen keuangan. Kemudian juga saya di sistem informasi, kemudian di teknologi informasi dan juga di dunia manajemen teknologi. Jadi saya memang menggandrungi lah dengan teknologi yang sekarang sedang hype gitu ya. Nah, kesibukan saya saat ini, saya sebagai Sekretaris Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di samping itu juga saya sebagai Kepala Unit Marketing Communication untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Juga saya memiliki usaha di bidang pertanian hidroponik, yang itu juga lebih menarik gitu ya, karena penerapan Internet of Things yang kebetulan saya juga mengajar mata kuliah itu bisa diterapkan di pertanian hidroponik gitu. Dan juga saya ada bisnis yang tambahan lainnya gitu ya. Nah, fokusnya memang saya ingin mengembangkan bisnis ini menjadi digitalisasi gitu. Itu Mas. Menarik sekali ya, banyak itu pengalaman-pengalaman dari Bapak berarti. Ya. Kalau boleh tahu Pak, apa sih yang bikin Bapak itu tertarik sehingga akhirnya terjun ke dunia akademik ini nih, ke bisnis digital? Oke, ya, memang bisnis itu harus diterapkan sejak dini. Dalam arti kata, para mahasiswa itu memang harus dibantu untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, saya tertariknya kenapa? Karena memang saya memiliki pengalaman praktisi. Saya hampir 18 tahun, 20 tahun di dunia perbankan, di mana di situ memang saya tahu persis dunia kerja itu seperti apa gitu. Mulai dari saya jadi staff sampai saya terakhir sebagai kepala cabang gitu kan. Nah, dari situ saya tahu persis kebutuhan dari mahasiswa, juga kebutuhan dari user ini dalam arti pihak perusahaan. Nah, dari situ saya coba ingin mengkolaborasikan itu ke dalam dunia akademik gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah dengan bisnis digital saya bisa menerapkan itu dengan lebih terukur dan lebih kena gitu buat mahasiswanya gitu. Baik, berarti dengan pengalaman dari level terbawah sampai atas itu Bapak ingin membaginya dengan para mahasiswa, kurang lebih seperti itu ya. Baik, Ya. mulia sekali. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut Bapak sendiri, seberapa penting sih mahasiswa ini belajar di Prodi Bisnis Digital itu, sedangkan di luar rasanya banyak sekali statement yang kalau
belajar bisnis itu otodidak saja, atau bahkan ada juga yang bilang learning by doing gitu untuk bisnis ini. Oke, ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi begini, teman-teman. Jadi kalau kita belajar itu harus ada yang namanya membimbing. Terus juga harus berurut. Nah, yang terakhir itu harus connect nggak nih dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan kita belajar otodidak, boleh juga nggak apa-apa. Tapi yang kita khawatirkan adalah siapa yang membimbing. Membimbing itu kan harus terukur, itu harus terukur, dan juga harus jelas juga cara membimbingnya. Nah, artinya kalau misalkan nanti teman-teman masuk ke bisnis digital, itu kan dunia bisnis itu sekarang sudah mulai merambah ke digitalisasi, gitu kan? Bahkan yang offline aja sekarang udah berusaha untuk masuk ke online, gitu ya. Nah itu perlu ada namanya bimbingan, arahan. Nah di Prodi Bisnis Digital Fokus Ekonomi Bisnis Universitas Ilmu Khaldun Bogor itu kita membimbing mahasiswa ke arah itu. Nah makanya kenapa dari semester 1 sampai semester 8 itu mahasiswa akan digembleng agar nanti ketika lulus itu sudah siap. Bahkan sekarang ini mahasiswa bisnis digital di FEB UIK itu semester 4, semester 6 itu sudah mulai banyak yang namanya kerja sampingan, freelance. Itu. Karena memang apa? Karena kita memang ingin teman-teman ini punya background dulu nih sebelum mereka lulus. Nanti sudah lulus, mereka sudah punya pengalaman dari freelance-nya dia. Bahkan nanti semester 7 itu wajib magang untuk menerapkan ilmu-ilmu dari semester 1 sampai semester 6 gitu. Jadi makanya memang harus ada urutan, ada bimbingannya, makanya masuk ke dunia bisnis digital ini gitu. Jadi walaupun otodidak itu bisa, cuman kita juga perlu pembimbing gitu ya. Betul. Agar alur belajar kita tuh lebih terarah. Betul. Baik. Betul. Selanjutnya ini pertanyaan juga banyak bikin orang penasaran gitu Pak. Dari semua ilmu yang dipelajari di bisnis digital, mulai dari digital marketing, analisis data, terus e-commerce dan lain-lain, kira-kira ilmu apa yang menurut Bapak nih paling kepake gitu saat masuk ke dunia kerja? Oke, ya, makasih. Jadi di Prodi Bisnis Digital FEB UIK itu nanti ada 3 konsentrasi. Pertama itu adalah digital marketer, yang kedua itu ada data analis, yang ketiga itu ada namanya startup entrepreneur. Nah, ketiga itu terpakai semua di dunia bisnis maupun dunia kerja. Nah, kemudian 3 itu adalah kompetensi dari mahasiswa yang memilih. Nah, untuk mendapatkan kompetensi itu, Prodi itu menyiapkan beberapa mata kuliah. Contoh yang sekarang lagi hype itu sebenarnya ada urutan pertama itu ada data analis. Yang kedua itu ada digital marketer. Itu yang paling banyak diminati oleh mahasiswa bisnis digital sekarang. Data analis itu kebetulan saya memang mengajar mata kuliah yang terkait dengan data analis. Contoh aplikasi komputer untuk bisnis. Kemudian sistem manajemen database. Kemudian ada algoritma dan pemrograman. Dan itu terkait dengan data analis. Dan juga ada mata kuliah namanya Internet of Things dengan Artificial Intelligence. Itu untuk menyiapkan masuk ke data analis. Dan untuk mata kuliah yang menyiapkan masuk ke digital marketer, ada mata kuliah namanya digital marketing atau pemasaran digital, ada kewirausahaan digital. Nah, itu mempersiapkan mereka masuk ke kompetensi digital marketing. Nah, jadi ada urutan mata kuliah yang supaya nih mahasiswa ini ketika dia memilih satu kompetensi, dia sudah punya bekal. Gitu. Nah, itu yang makanya tadi nyambung ke pertanyaan sebelumnya, kenapa perlu adanya kuliah. Kuliah itu karena supaya itu tadi, ketika nanti ada kompetensinya, ini bisa ada urutan ilmu-ilmu yang dia nanti bisa dapatkan. Gitu. Nanti ditambah lagi di Prodi Bisnis Digital FEB UIK ini ada nanti
ketika lulus, mahasiswa itu wajib memiliki sertifikasi kompetensi dari BNSP. Nah, BNSP itu kita tahu semua ya, itu lembaga resmi sertifikasi di bawah presiden, di mana ketika mahasiswa sudah diakui secara dari BNSP, berarti dia sudah diakui nasional kemampuannya dia. Jadi mahasiswa itu harus dari 3 pilihan tadi, dia nanti akan punya sertifikasi kompetensi selain nanti ijazahnya. Itu untuk menambah lagi kepercayaan dirinya si mahasiswa itu untuk masuk ke dunia kerja. Kayak gitu. Jadi kenapa tadi perlunya seperti itu? Ya, masuknya ke prodi ini, dan juga yang terpakai. Nah, yang terpakai ini adalah pengalaman saya nih sebagai praktisi. Saya dulu ada yang namanya interview juga ya, interview juga. Kan biasanya kalau saya kan pemutus terakhir ya, lolos apa enggak nih masuk gitu kan. Nah, saya ngeliat dari kemampuannya si mahasiswa itu, atau yang sudah lulus lah, katakan berarti sudah alumni lah ya. Baik. Kemampuan berbicara, public speakingnya, dia grogi nggak di depan umum. Satu itu. Yang kedua, kemampuan atau namanya soft skill. Dia bisa nggak sih minimal Excel-nya deh. Excel-nya. Kemudian dia bisa nggak bikin presentasi. Terus kemampuan Word-nya gimana? Gitu. Ditambah ada misalkan penggunaan software-software yang memang sudah banyak dipakai oleh dunia kerja. Seperti Looker Data Studio, kemudian ada Microsoft Power BI, Business Intelligence, gitu. Ada Orange Data Mining segala macam, itu harus familiar seperti itu. Gitu. Baik ya. Berarti dengan seluruh disiplin ilmu yang diajarkan di Prodi Bisnis Digital FEB WIKA ini, semuanya itu pasti akan terpakai ya Pak, Pasti di dunia terpakai. kerja itu. Pun ilmu-ilmu yang diajarkan itu mulai dari fundamental sampai ke yang lebih menjurus lagi itu diajarkan di Iya, bisnis digital. betul. Masya Allah. Gitu. Karena itu tadi ya, karena saya punya background Ya. sebelumnya ya, jadi saya Ya. tahu persis nih apa kebutuhannya. Makanya saya coba terapkan di sini, di prodi ini. Jadi tersusun tuh kurikulumnya Betul. berdasarkan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja itu kita susun, gitu. Ya, itu menarik. Berarti lanjut nih dengan pengalaman Bapak ya. Dari pengalaman Bapak ini berinteraksi dengan pelaku industri langsung, kualifikasi apa sih yang paling sering gitu? Atau yang paling dicari dari lulusan bisnis digital? Oke. Untuk terkait sekarang, Ya. itu mungkin teman-teman tahu semua ya. Sekarang itu banyak yang membutuhkan, banyak perusahaan membutuhkan data analis. Ya. Kemudian level keduanya, ini dari sisi bisnis digital ya. Yang kedua adalah orang yang bisa memanfaatkan digital marketing. Itu yang paling banyak sekarang dibutuhkan. Nah, makanya kenapa Prodi Bisnis Digital FEB UIK itu buat 2 kompetensi tadi. Tambah ada startup entrepreneur gitu. Nah, data analis tadi itu dibutuhkan banget. Kenapa? Karena sekarang itu zamannya udah big data. Gitu ya. Big data itu semua diolah dengan menggunakan komputerisasi. Ya. Komputerisasi kemudian didigitalkan, kemudian baru divisualkan. Supaya apa? Supaya nanti ketika misalkan atasan atau misalkan owner ingin melihat data secara keseluruhan, para mahasiswa bisnis digital ini bisa mempresentasikan dengan lebih baik, dengan lebih pas, gitu. Supaya nanti tidak ada miskomunikasi nih. Misalkan ada data yang tidak sinkron atau dengan apa, itu bisa diolah di dalam aplikasi tersebut, gitu. Seperti itu. Oke. Atau mungkin Bapak bisa kasih contoh konkret dari salah satu mata kuliah di Prodi Bisnis Digital ini, bagaimana sih penerapan langsung gitu di dunia kerja? Oke, makasih. Jadi saya mungkin nggak ngasih satu ya, mungkin bisa kasih 3 deh. Oke, boleh. Oke, jadi yang memang saya nggak ajar sendiri ya. Pertama itu aplikasi komputer bisnis, gitu. Itu memang saya ngerancang sendiri, gitu.
Saya ngerancang sendiri. Kemudian aplikasi Internet of Things. Memang lagi dibutuhin karena memang dunia usaha itu memang membutuhkan Internet of Things. Internet of Things itu adalah alat-alat yang berkumpul dan bisa saling koneksi melalui internet sehingga bisa memvisualkan data tadi. Dan yang terakhir adalah yang paling namanya artificial intelligence. Nah, kebetulan saya mengajar juga AI ini gitu karena itu proses untuk mengolah data yang lebih besar atau big data. Dan itu tiga itu terpakai di dunia usaha gitu. Kalau zaman saya dulu mungkin belum ada tuh yang namanya Internet of Things, artificial intelligence waktu saya masuk tahun 2000 ya belum ada. Tapi kalau sekarang itu udah pasti kepake, gitu, udah pasti kepake. Dan dunia bukan perusahaan besar aja, perusahaan menengah bahkan perusahaan kecil itu sudah mulai menggunakan itu, gitu. Jadi jangan sampai bisnis digital mahasiswanya kudet lah gitu dengan seperti itu. Makanya ini harus ditekankan ke mahasiswanya gitu. Berarti mahasiswa bisnis digitalnya harus bisa mengikuti tren Betul, gitu ya, harus beradaptasi. update. Betul. Nah, ngomongin tren nih Pak, saat ini kira-kira perkembangan atau tren bisnis digital apa sih yang menurut Bapak nih wajib banget diketahui oleh mahasiswa, jangan sampai ketinggalan gitu? Tren ya? Iya. Tren yang kalau menurut saya ya, tapi mungkin ini POV-nya saya mungkin ya. Kalau saya sih menganggap mahasiswa bisnis digital itu harus mengupgrade dirinya, soft skill-nya terkait dengan teknologi informasi. Itu dari sisi saya ya. Mungkin POV yang lain mungkin bisa berbeda. Cuma kalau saya, karena saya melihat sendiri nih kenyataannya gitu. Seperti tadi saya bilang sebelumnya, perusahaan yang kecil juga sekarang udah ingin gitu mengupgrade dirinya menggunakan teknologi informasi. Jadi bukan hanya sekedar internet, tapi juga memanfaatkan misalkan digital marketingnya berbasis AI. Jadi bikin konten udah pakai AI. Cuma memang yang harus terukur, terarah gitu ya. Nah terus mau misalkan istilahnya coding gitu. Coding udah bisa bantuan artificial intelligence gitu kan. Terus ini ada Internet of Things. Internet of Things itu kan alat-alat yang berkumpul nih. Tapi kan si alat-alat itu harus menghasilkan sesuatu nih, menghasilkan informasi, bisa bantuan dari artificial intelligence gitu. Makanya trennya kalau saya melihat bahwa mahasiswa itu sebenarnya bukan mahasiswa bisnis digital ya sebenarnya. Semua mahasiswa sebenarnya itu harus udah upgrade dirinya ke teknologi informasi. Saya melihatnya begitu sekarang. Oke, berarti trennya sekarang itu bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi itu ya. Betul. Terus memanfaatkannya untuk kebutuhan-kebutuhan kita Betul, gitu. Oke. betul. Baik. Karena kan bisnis itu nggak boleh stuck aja ya, Iya, betul. harus terus berkembang gitu. Karena kalau stuck pasti juga kalah dengan para Iya, saingannya seperti bisa itu ya. nanti nggak maju-maju perusahaannya Iya, kan betul, gitu. betul. Kita sudah masuk ke penghujung obrolan nih, Pak. Kira-kira insight atau motivasi apa yang paling ingin Bapak sampaikan nih untuk ke teman-teman mahasiswa? Khususnya misal yang lagi galau atau soal kuliah bisnis digital tuh emang sepenting itu kah? Nah, mungkin apa sih pesan Bapak yang ingin disampaikan untuk mereka Oke. itu? Ini buat mahasiswa dan juga calon mahasiswa, yang saya mau sampaikan adalah coba untuk mengupgrade diri dalam arti soft skill. Skill. Nah, soft skill itu macam-macam sekarang. Bisa melalui kursus online atau mau offline juga bisa, tapi artinya mahasiswa itu jangan berdiam diri, jangan berpangku dengan nanti dikasih sama dosen, nanti dapat ini dari jangan. Dosen itu mengarahkan, nanti mahasiswa yang mengembangkan gitu. Jadi
Artinya apa? Perlu ada peningkatan soft skill. Nah, di Prodi Bisnis Digital itu sebenarnya sudah menyiapkan dengan tadi ya seperti saya bilang ada namanya sertifikat kompetensi dari BNSP. Itu udah soft skill. Kemudian ilmu-ilmu yang disampaikan tadi, ada mata kuliah ini, mata kuliah ini, mata kuliah itu udah soft skill. Nah, soft skill berikutnya adalah mengaplikasikan itu ke dalam dunia usaha. Nah, itu nanti makanya Prodi Bisnis Digital itu nanti ada namanya 1 semester magang untuk menerapkan itu semua. Nah, itu bisa dilakukan oleh teman-teman, baik yang nanti mahasiswa bisnis digital yang sedang berjalan maupun yang nanti akan bingung, bukan akan bingung, masih galau. Kira-kira mau yang mana ya? Nah, kalau Prodi Bisnis Digital sih sudah menyiapkan kurikulumnya sedemikian rupa supaya nanti bisa terarah mahasiswa ini gitu. Dan itu memang alhamdulillah sudah terbukti di angkatan pertama itu sebelum lulus aja udah mulai pada banyak yang kerja gitu ya, angkatan pertama gitu ya. Angkatan kedua ditambah juga mata kuliahnya juga udah mulai berkurang ya. Jadi mereka banyak sampingan, banyak freelance gitu karena memang kita didik seperti itu gitu. Berarti untuk camaba-camaba yang masih ragu juga nih, oh boleh banget dia masuk bisnis digital karena semuanya udah disusun rapi nih. Betul. Oke, Insya Allah bermanfaat. Insya Allah. Berarti untuk bisa juga ya Pak dengan penyiapan soft skill itu menjadi langkah pertama gitu buat mahasiswa yang mau mencari pengalaman profesional atau memulai bisnis sendiri gitu. Iya. Cocok banget ya Pak. Betul. Untuk menyiapkan soft skill. Iya. Yang berguna nanti di dunia kerja ya. Oke, baik. Oke. Masih mungkin banyak, kalau misalkan saya cerita nih, boleh. tapi ini ya, saya ini tambahan aja ya. Jadi anak saya itu baru lulus ya di IPB University itu prodinya teknologi hasil perairan. Nah, saya kasih insight bahwa kalau nanti masuk bisnis itu harus punya soft skill minimal menganalisa data. Yang dia kan mata kuliahnya kan nggak terlalu ke situ ya. Saya kasih itu insight terus, akhirnya dia belajar sekarang. Belajar dia. Kebetulan saya memang ngajar juga ya, tapi dia sendiri nggak mau belajar sama saya. Mungkin ini ya malu atau gimana ya. Tapi saya kasih insight, dia masuk ke pikiran dia. Akhirnya dia belajar sendiri, otodidak. Tapi dia ikut kursus online. Padahal saya udah nawarin diri gitu loh. Tapi dia nggak mau. Tapi saya kasih materi-materi kuliah saya kasih. Ini belajar ini soalnya ini, kamu ini aja udah gitu. Akhirnya dia udah mulai belajar seperti itu. Karena dia ngelihat sendiri ternyata bener gitu loh. Memang bisnis itu udah harus merambah ke situ. Harus punya data analisnya gitu loh. Seperti itu. Jadi ya seperti tadi saya bilang, sebenarnya nggak hanya mahasiswa bisnis digital, semua mahasiswa lain pun sebenarnya harus sudah melek ke situ, gitu. Itu peningkatan soft skill seperti itu. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak atas sharingnya hari ini, sangat seru dan insightful sekali. Semoga yang Bapak sampaikan tadi bisa jadi bekal buat kita semua, khususnya mahasiswa bisnis digital UIK, supaya makin yakin kalau apa yang dipelajari di kelas itu memang akan terpakai di dunia nyata. Gitu. Untuk teman-teman yang menonton dan mendengarkan episode kali ini, terima kasih juga sudah menemani sampai akhir acara. Jangan lupa untuk terus pantengin nih konten-konten dari Dixity dan Digipod juga, biar nggak ketinggalan obrolan asik dan seru yang penuh insightful lainnya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Hanif Zaidan Sinaga yang sudah hadir di episode kali ini. Sampai jumpa di episode Digipod berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.